Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa kabar sobat AI semuanya? Mudah-mudahan Allah memberikan kita selalu nikmat, kesehatan dan kesempatan agar kita dapat melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang tercinta, baginda yang kita rindukan pertemuan dengannya atau bersandingan, ya, bertetangga dengan beliau di surganya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau dengan salah satunya mengenali pribadi beliau, ya, pribadi Rasulullah SAW dalam materi pada lesehan ba'da subuh ke-37 hari ini, yakni mengenal agungnya kepribadian Rasulullah SAW. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Imam Taufik Al-Khattab MPDI. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Bidang Akademik di STID Muhammad Nasir. Nah, kita sapa beliau terlebih dahulu. Boleh buka videonya, Ustadz? Aktifkan videonya, dipersilakan. Ya, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, jamaah rahimakumullah, dipersilakan untuk bertanya mungkin, ya, mungkin ada yang kurang dipahami dan boleh menulis di chat meeting, nanti akan kita sampaikan, dan kalau tidak sempat jawabannya sekarang, insyaallah akan dijawab pada pertemuan yang akan datang. Baik Ustaz, dipersilakan. Ya, sebelum itu saya mau masuk dulu lewat laptop nih. Silakan Ustaz, silakan. Kalian ini. Ya, nanti di admit dulu. Nanti yang lewat HP saya matikan, saya pakai laptop dulu. Baik. Pulang dari masjid. Siap. Ya, sambil kita menunggu Ustadz join dengan menggunakan notebooknya, karena kita akan langsung membaca kitab nih. Nah, kitabnya Syama'il, ya, kitab apa namanya? Kalau saya enggak, ya, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, jadi langsung kitabnya kita nih, sobat dai semuanya. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan kita langsung melihat kitab ini, kemungkinan ada yang bisa membaca. Nah, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita memang perlu Ustadz Imam Taufik Al-Khattab untuk menerjemahkannya kepada kita semua. Ya. Nah, baik Ustadz, silakan. Alhamdulillah sudah kelihatan, ya. Baik. Jadi sudah tampak ini filenya belum, ya? Silakan share screen-nya, Ustaz. Boleh. Baik. Baik saja. Sudah kelihatan, ya? Sudah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi jalla wa ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sahabat dakwah yang Allah muliakan, dimanapun kita berada, terutama yang berada di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Kuburaya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa menyambung kembali pertemuan kita pada pekan yang lalu
masih melanjutkan terkait dengan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, buah karya Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Surah At-Tirmidzi rahimahullahu taala, atau yang masyhur kita kenal dengan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Al-Imam At-Tirmidzi punya laqab namanya Abu Isa, ya, karena salah satu putra beliau bernama Isa. Kemudian Imam Tirmidzi adalah salah seorang imam ahli hadis, ya, dengan derajat setelah Imam Abi Dawud rahimahullahu taala. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian yang sudah pernah kita sampaikan di pekan yang lalu. Para jamaah sekalian, serta kajian subuh ini kita sudah membahas beberapa poin, ya, beberapa poin terkait dengan pengenalan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Imam At-Tirmidzi mengungkapkan kesempurnaan sifat-sifat Nabi SAW. Ya, ini memulai dengan membahas masalah fisik beliau, ya, membahas tentang bagaimana pengetahuan kita kepada fisik Nabi SAW. Sebelum nanti Imam At-Tirmidzi akan membahas beberapa hal terkait dengan akhlak beliau atau bagaimana kehidupan beliau, tingkah laku yang sangat sempurna dari kehidupan Nabi SAW. Ya, Masya Allah, Imam Tirmidzi mengedepankan terlebih dahulu mengenali sirah nabawiyah ini dengan mengenalkan orangnya terlebih dahulu, mengenalkan sosoknya terlebih dahulu. Dan pada pertemuan yang silam kita sudah membahas beberapa item yang saya singkat saja. Ya, kita mengenal Nabi SAW cenderung berpostur tinggi tapi sedang. Ya. Warna putih beliau, warna kulit beliau adalah tidak terlalu putih dan tidak terlalu gelap. Nanti kita akan sandingkan dengan beberapa riwayat yang lain, ya, bahwa kulit Nabi SAW itu arahnya cenderung kepada putih, tapi putih yang menawan, putih yang bagus, tidak putih yang tidak enak dilihat. Rambut beliau tidak keriting dan tidak lurus, ya. Kemudian beliau diutus pada usia 40 tahun, ya, terus tinggal di Mekah 10 tahun, lebih tepatnya 13 tahun, sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang silam. Tinggal di Madinah 10 tahun, wafat pada usia 60 tahun, tapi tepatnya usia beliau 63 tahun. Kemudian memiliki uban, baik di janggut maupun di rambutnya tidak kurang dari 20 helai. Nanti ini akan ada pembahasan tersendiri terkait masalah uban ini. Ada bab tersendiri yang ditulis oleh Imam Tirmidzi dengan bab khusus tentang uban. Dan beliau ketika berjalan, ya, beliau berjalan dengan tegak, ya. Berjalan dengan tegak. Tubuhnya indah, ya. Tambahan riwayat ini, tidak ada yang lebih indah dari tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh sahabat Al-Barra Ibnu Azib. Suatu ketika Al-Barra bin Azib pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan menggunakan pakaian berwarna merah, alaihi hullatu hamra. Yang kita sudah bahas bahwa merah di sini yang dimaksud adalah merah yang dicampur dengan warna lain. Tidak boleh merah yang yang khalis, merah yang pure merah. Nah, itu karena pakaian yang pure merah itu terlarang dalam agama, sebagaimana Nabi SAW sudah melarangnya. Dan sahabat Al-Barra bin Azib memastikan kepada kita semua bahwasanya tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang lebih indah dari ketika melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang silam, ya. Kita akan masuk kepada hadis berikutnya untuk menjelaskan lebih lengkap kembali tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang langsung diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini dinukil dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Ali bin Abi Thalib mengatakan, lam yakuni nabi bitawili wala bil qasir. Ya, sifat ini
melengkapi sifat sebelumnya yang sudah disebutkan oleh rawi-rawi sebelumnya. Ya, Nabi SAW itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ya. Syathnul kaffaini wal qadamain. Beliau ini memiliki tulang-tulang persendian yang sangat kokoh. Dhamkhul ra'si, dhamkhul karadis. Ya. Beliau memiliki bentuk kepala yang cenderung besar karena memang beliau adalah tipologi masyarakat Arab ya. Jadi bukan besar berlebihan, tidak, tapi besar sesuai dengan postur tubuh Nabi yang memang tegap dan juga bagus sekali. Kemudian beliau juga tawilul masrubah ya, memiliki bulu-bulu yang halus ya, yang menjulur di tubuhnya ya. Idza masya yatakaffa ya, idza masya yatakaffa. Kalau beliau berjalan, maka berjalannya itu seperti orang yang menurun dari tempat yang tinggi, tegak. Ka'annama yanhattu min sabab, seperti turun dari posisi yang tinggi menuju posisi yang rendah. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan juga sebagaimana pernyataan sahabat Al-Barra bin Azib, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Aku tidak pernah melihat sosok seperti ini, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Maksudnya sebelum Nabi, ya, selama beliau membersamai Nabi atau setelahnya nanti. Setelah Nabi wafat, tidak ada manusia yang seperti ini. Maka kita ringkas hadis ini. Poin-poinnya adalah dua telapak tangan Nabi, ya, syathnul kaffaini wal qadamaini, itu kokoh, kuat ya. Atau bisa dikatakan tebal. Tebal menunjukkan kuatnya, kokohnya telapak tangan Nabi SAW dan juga kedua kaki Nabi SAW. Dengan ukuran kepala yang besar ya, kalau badannya tegap, sedang, kalau kepalanya kecil tidak akan pas ya. Maka Nabi cenderung kepalanya besar sesuai dengan tubuhnya. Dhamkhul karadis ya, ujung-ujung tulangnya itu besar ya. Dan kemudian tawilul masrubah, bulu dadanya panjang sampai ke perut. Maksudnya tawilul masrubah itu dari dada sampai ke perut. Nah, ini Masya Allah, laki-laki punya bulu dada ini sangat bagus sekali ya. Tidak semuanya kita punya bulu dada. Idza masya takaffa'a, kalau berjalan beliau seperti condong ke depan. Maksudnya adalah ka'annaha yatakaffa ka'annama yanhaddu min sabab, seperti berjalan menurun. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Tidak ada manusia yang semisal dengan beliau sebelum dan sesudahnya. Ini adalah pernyataan sahabat Ali bin Abi Thalib, keponakan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang sudah lama tinggal sejak umur beliau kurang lebih 8 tahun bersama ibunda Khadijah, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Ini sejak kecil Ali bin Abi Thalib itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Thalib waktu itu dalam kondisi kekurangan ekonomi. Nabi SAW dan Khadijah membiarkan Ali bin Abi Thalib tinggal bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di kediamannya. Maka Ali bin Abi Thalib merekam juga bagaimana sosok diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak beliau masih kecil. Kemudian salah satu hal yang juga menarik yang diungkapkan oleh pensyarah kitab ini yaitu Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ya, ketika menjelaskan hadis tadi kita jumpai lafaz ada lafaz sasnul kafaini wal qadamain ya. Nabi itu memiliki telapak tangan yang tebal, yang kokoh, dan dua kakinya yang juga tebal. Ya, biasanya kita cenderung kalau orang tangannya tebal itu bahasa Jawa itu kapalan ya, atau apa? Susah, baal. Ya. Nah, kalau tebal itu berarti cenderungnya baal dan jelek. Ya, kalau kaki yang tangan dan kaki yang sering digunakan bekerja di kasar itu akan tebal dan kalau disentuh tidak berasa gitu ya. Tapi ketebalan kedua kaki Nabi ini dan kedua tangannya bukan berarti Nabi itu kedua tangannya tidak nyaman untuk dipegang. Ini sebagaimana nanti yang disebutkan oleh sahabat
Anas radhiyallahu anhu. Makanya Syekh Abdul Razak mengatakan ketika menasyarah hadis tadi, ya, sasnul kafaini wal qadamain maknanya adalah ay ghaliduhuma wa hadal ghilzun la yaqtadi al khushunah. Ya, memang kulit Nabi itu tebal, tetapi ini tidak menunjukkan beliau kasar kulitnya itu. Bukan tebal yang kasar. Karena ini bisa disandingkan dengan pernyataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang akan menguatkan tentang Nabi itu meskipun tebal tetapi sifatnya masih lembut ya. Sebagaimana wasfahu Anas radhiyallahu anhu kama sayati nanti akan datang hadisnya itu. Biqaulihi wala masistu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas ibnu Malik ya, mengatakan ya, tidaklah aku pernah menyentuh sesuatu yang lembut ya, baik itu sutra atau pakaian-pakaian yang lembut yang lainnya, jenis-jenis kain yang lembut yang lainnya yang pernah aku sentuh di muka bumi ini ya. Aliyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lebih lembut dari telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ibnu Malik mengatakan, aku pernah menyentuh benda-benda yang lembut ya, pakaian-pakaian atau mungkin bulu-bulu yang lembut, tapi tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih lembut dari semua itu ya. Ini adalah kesaksian Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Maka fakana yadahu sallallahu alaihi wasallam aliyan minal harir. Telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih lembut dari sutra. Masya Allah, ini adalah bentuk kesempurnaan daripada tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tebal karena memang Nabi akan menggenggam banyak hal, diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Ya, Nabi bahkan punya 9 pedang, nanti akan kita jelaskan dalam riwayat yang lain. Ya. Tidak mungkin ya, kita menggenggam pedang sementara kulit kita tidak kuat. Maka Nabi itu kulitnya kuat, tapi masya Allah meskipun kuat tidak sebagaimana telapak tangan sebagian besar orang. Kalau dia tebal itu kasar. Ini Nabi menunjukkan keutamaan daripada bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, struktur tubuhnya yang memang berbeda dengan kita semua. Maka kemudian wa hadzal awsaf ya, kata Syekh Abdul Razak, syasnul kaffaini wal qadamain damhur ra'si damhul karadis ya. Redaksi hadis tadi ya, bahwasanya Nabi dua telapak tangannya tebal, kakinya juga demikian, kepalanya cenderung besar dan seterusnya tadi, tulang-tulangnya juga kuat, sendi-sendinya kuat, menunjukkan mimma sayati kulluha tadullu ala quwwati ya biniyatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah azza wa jalla qad a'tahu jisman qawiyyan. Ini menunjukkan redaksi hadis ini, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, menunjukkan Allah tabaraka wa taala memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam aqahu jisman qawiyan ya, memberikan struktur tubuh yang sangat kuat. Makanya juga nanti dalam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya ya, beliau pernah bergulat ya, dengan Rukanah ya, misalkan salah seorang Quraisy yang bertubuh tegap sekali ya, di kalangan orang-orang Quraisy ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditantang untuk bergulat ya. Tapi Nabi SAW tidak undur diri. Beliau layani ya. 3 kali jawara Quraisy ini kemudian mampu ditundukkan oleh sahabat Nabi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disaksikan oleh banyak orang. Ini menunjukkan Nabi SAW fisiknya sangat kuat, ya. Tidak mudah dipatahkan, dijatuhkan oleh seseorang. Nah, ini adalah hadis-hadis terkait dengan struktur tubuh ya, fisik. Nah, kita akan coba dalam bab ini juga kita akan melihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala membentuk wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa wajah Nabi ini? Meskipun tentu kita tidak bisa melihat secara potret ya, gambaran yang nyata tidak bisa, karena memang agama melarang kita untuk membuat karikatur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menggambarnya.
Maka tidak ada para sahabat yang menggambar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih Nabi juga pernah mengatakan tentang hadis-hadis terkait dengan menggambar makhluk yang bernyawa. Tetapi para sahabat menyebutkan beberapa riwayat tentang wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan jelaskan sebentar lagi. Ya, saya sengaja melompat. Ini hadis ini langsung ke hadis yang ke-11 karena ada beberapa riwayat yang sangat panjang. Tapi memang riwayat ini disebutkan oleh para ahli hadis riwayatnya lemah ya. Maka kita pilih hadis-hadis yang memang kuat riwayatnya. Kalaupun ada riwayat yang lemah tapi kedudukannya bisa terangkat menjadi hasan, insya Allah bisa tetap menjadi hujah. Nah, terkait dengan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, disebutkan oleh Al-Bara' bin Azib. Ya, Al-Bara' bin Azib pernah ditanya seseorang, ya, seorang tabi. An Abi Ishaq qala sa'ala rajulun Al-Bara' bin Azib. Ya. Al-Bara' bin Azib ini, sebagaimana beliau adalah rawi terkait yang melihat kesempurnaan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik, secara utuh. Ya. Sa'ala rajul Al-Bara' ibn Azib, ibn Azib. Seseorang bertanya kepada sahabat Al-Bara', akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itlas. Seseorang yang bertanya ini adalah tentu dari kalangan tabi'in karena dia tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada sahabat. Dia memprediksi ini. Apakah wajah Nabi ini seperti pedang? Ya. Wajahnya itu seperti pedang. Apa maksudnya seperti pedang? Nanti akan kita jelaskan. Ya. Dijawab oleh Al-Bara', qala la bal mislal qamar. Ya. Bukan, tidak seperti pedang. Bahkan kata Al-Bara' ini seperti bulan. Ya. Jadi sahabat menjelaskan tentang wajah Nabi Al-Bara' bin Azib ini menggambarkan ya memang kalau dilihat secara perwajahan nggak ada yang lebih muka bumi seperti dibandingkan dengan bulan purnama. Ya. Makanya Al-Bara' bin Azib menggunakan istilah al-qamar, bulan purnama. Dalam syarah hadis ini kita bisa menjelaskan ya, mislas saif, redaksi mislas saif bahwa penanya yang mengatakan Nabi SAW itu apakah seperti pedang wajahnya? Maksudnya adalah yahtamil annahu yuridu bihi la ma'ani saif wa bariquhu. Jadi wa yahtamilu annahu yuridu bihi taula saif wa istiqamatuhu. Ya. Penanya ini, tabi'in ini bertanya, apakah Nabi itu wajahnya seperti pedang? Maksudnya adalah dari sisi apa? Kilatan dan cahayanya satu. Apakah wajah Nabi itu menampilkan semacam aura, cahaya ya, cahaya yang tampak dari wajahnya? Atau juga bisa digambarkan apakah wajah Nabi itu cenderung kepada lurus, ya. Tajam gitu. Kan ada orang wajahnya itu cenderung lurus, menajam gitu ya, depan, atau dia agak melebar. Maka Al-Bara' bin Azib mengatakan tidak, bal misral qamar, bahkan ya, mengatakan bahkan misral qamar. Itu menunjukkan dzikra anna wajhahu sallallahu alaihi wasallam misral qamari fi diya'ihi wa tala'ulihi wa nurihi wa kadzalika fi istidaratihi. Jadi menurut Al-Bara' bin Azib, sahabat Nabi SAW ini, wajah Nabi itu tidak hanya kilatan, tetapi wajah Nabi itu memancarkan semacam cahaya, semacam sinar yang keluar dari tubuh, dari wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambaran Al-Bara' bin Azib. Jadi Al-Bara' ini menampilkan istilah qamar untuk menunjukkan keutamaan daripada pedang. Ya. Kalau pedang itu belum apa-apa. Ya. Jadi diambil istilah al-qamar untuk memadankan wajah Nabi itu seperti apa. Sehingga kedudukan wajah Nabi ini tentu jauh lebih hebat dari pedang. Ya, dia cahayanya seperti rembulan.
Wa kadzalika fi istidaratihi. Ya, demikian pula dari sisi bentuk wajah Nabi itu lebih cenderung membulat, ya. Tidak menajam gitu, tapi cenderung bulat seperti rembulan. Ini sebagaimana pula yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menguatkan tentang syarah hadis ini, ya. Bahwasanya penanya itu, ya, penanya yang tadi bertanya itu, ya, bertanya tentang mempermisalkan, ya, menyandingkan antara pedang dengan bulan. Ya. Sementara setelah disebutkan tadi, ya, antara pedang itu, ya, pedang itu kan kalau dia dihantam-hantamkan atau dibawa ke seseorang keluar dari sarungnya, dia akan nampak bercahaya, berkilat-kilat seperti itu, ya. Bahwa ini menunjukkan bal fawqa dzalika wa adlun ilal qamari li jama'ati sifataini min at-tadbir wal lam'ah. Jadi sebutan sahabat menunjukkan perumpamaan rembulan ini untuk menunjukkan kelebihannya daripada pedang. Ya, pedang itu punya kelebihan juga, ya, punya sinar kilatan-kilatan, ya, tetapi jauh lebih daripada itu, tubuh Nabi SAW ini, wajah Nabi SAW itu lebih hebat dari seperti sinar pedang, lebih hebat dari itu. Makanya sahabat Al-Bara mengistilahkan dengan seperti bulan. Para jamaah Allah muliakan, tentang sinar dalam tubuh Nabi SAW ini atau wajah Nabi SAW ini memang nanti akan dijelaskan secara khusus oleh pensyarah kitab ini, Syekh Abdul Razak Al-Abad Al-Badr ini, hafizahullah ta'ala, bahwasanya yang dimaksud dengan sinar ini, nanti saya sebutkan, yang dimaksud dengan sinar tubuh ini adalah bukan sinar yang nyata, ya, bukan sinar seperti misalkan kita menghidupkan lampu di tengah kegelapan, tiba-tiba ruangan menjadi bersinar-sinar, begitu tidak. Ya. Maksudnya adalah sinar di sini sinar majazi, sinar yang mana wajah Nabi itu memang menampakkan aura yang sangat indah sekali, ya, seperti bercahaya, gitu ya. Karena memang kalau kita nanti melihat sebagaimana misalkan hadis sahabat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu dalam sebuah riwayat pernah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Ya, pernah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam karena rumah Nabi itu kalau malam adabnya adalah dimatikan ruangannya. Ibunda Aisyah bangun di tengah malam, ternyata di samping beliau sudah tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun dari tidurnya, maka Ibunda Aisyah itu meraba-raba. Meraba-raba ini menunjukkan memang suasananya gelap. Meraba-raba, barulah kemudian beliau menyentuh kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kegelapan itu. Ya seandainya nih, sekali lagi seandainya Nabi itu cahayanya adalah cahaya yang betul-betul nyata, maksudnya keluar dari wajah beliau sinar seperti senter, seperti lampu yang nyata ini, ya, tentu Ibunda Aisyah tidak perlu meraba-raba tempat tidur beliau, ya, mencari-cari di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah cukup dengan cahaya yang tampak dari wajah Nabi SAW itu. Jadi ternyata Ibunda Aisyah ini masih meraba-raba. Ini menunjukkan cahaya itu bukan cahaya yang seperti lampu, ya, lampu neon ini, bukan. Tapi cahaya kenikmatan dalam memandang beliau, kenikmatan dalam melihat wajah Nabi SAW yang memang auranya begitu indah dan menawan. Terlebih memang Nabi SAW wajah beliau sangat tampan. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-12. Ini akan menambah kita tentang bagaimana kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa bentuknya, seperti apa warnanya, ya. Ini sebagaimana Imam Tirmidzi menyebutkan sebuah hadis, ya, yang nanti akan dinukil oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad, ka'annama sigha min fiddatin wa rijal asy-sya'r. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, putih. Nabi itu putih. Sebagaimana tadi sudah disebutkan sebelumnya, ya,
Nabi juga berwarna putih. Ka'annama sighwa min fiddah, seolah-olah dibentuk dari perak. Dan rajila sya'r, dan rambut beliau itu agak bergelombang, agak berombak. Nah, ini berarti terjemahan dari makna sebelumnya, hadis sebelumnya yang menyebutkan rambut Nabi itu tidak keriting dan tidak lurus, ya. Tetapi di sini adalah rajila sya'r, yang tepat adalah bergelombang. Jadi rambut Nabi itu indah, ya, karena memang bentuknya itu bergelombang, ya, tidak lurus begitu dan tidak juga keriting. Maka para jamaah yang Allah muliakan, di sini ada kata-kata dalam hadis tadi, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam abiyat, Nabi itu kulitnya berwarna putih. Ya. Sebagaimana sebelumnya kita sudah menyebutkan tadi, ya, bahwasanya qad arafna fi ma sabaqa anna bayadun Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bayadun khalisan, ya. Kulit Nabi itu tidak benar-benar murni putih, ya. Sebagaimana sudah sebutkan hadis sebelumnya, walam yakun asmar. Tadi kan pada pertemuan yang silam kita menyebutkan kulit Nabi itu juga berwarna coklat, ya. Jadi kata pensyarah hadis ini, Syekh Abdul Razak mengatakan kulit Nabi itu tidak putih murni dan juga tidak coklat murni, gitu ya. Bal huwa bayadun musyrabun bi syai'in minal humrah. Akan tetapi kulit Nabi itu yang tepatnya adalah putih cenderungnya tapi bercampur dengan warna kemerah-merahan. Jadi warna coklat tadi sesungguhnya adalah warna yang ke arah merah. Jadi ini berdasarkan kumpulan hadis-hadis yang menyebutkan tentang warna kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang mengatakan putih, ada yang mengatakan, ada yang riwayat mengatakan dia coklat, ya. Tetapi yang tepatnya kalau dikumpulkan cenderungnya adalah sebagaimana juga dinukil oleh sahabat yang lain, ya, musyrabun bi syai'in minal humra, putih yang di dalamnya tercampur dengan warna kemerah-merahan. Jadi indah sekali warnanya itu. Tidak putih pucat, juga tidak merah darah, kan begitu, atau tidak coklat yang seperti kulit kita di Indonesia ini misalkan, ya, yang cenderung coklat, ya. Tidak seperti itu, tapi putih yang kemerah-merahan, ya. Perpaduan antara dua warna ini. Kemudian kata-kata ka'anna masihwa min fiddah, seperti perak yang di sibghah, perak yang di panaskan, ya, warnanya itu. Al-fiddatu ma'rufah fi lama'aniha wa tala'uliha. Fakana liwajhi sallallahu alaihi wasallam wa busyratihi nurun wa wada'atun wa tala'lu'un mislama huwa asya'nu fil fiddah, ya. Jadi menyebutkan istilah fiddah ini, perak yang telah diolah ini, sehingga kalau perak itu kan kalau kita lihat dia akan mengkilat-kilat, Pak, ya, akan mengkilat-kilat. Kalau tampak dari jauh atau tampak dari dekat itu cenderung bersinar. Nah, ini maksudnya itu. Jadi Abu Hurairah juga menyebutkan kulit Nabi itu putih, ya, tetapi putihnya itu bercahaya, ya, memancarkan nurun, wada'atun wa tala'lu'un, ya, cahaya kilauan-kilauan apabila seseorang memandang, ya, sebagaimana seseorang melihat perak. Ini seperti apa bentuknya? Ya, ini tentu kita tidak bisa membayangkan dengan menghayal-hayal, tidak bisa. Ya. Ini kan ungkapan para sahabat ini, saking beliau mencari ungkapan untuk menggambarkan wajah Nabi yang lebih tepat. Ada yang menggambarkan dengan rembulan, ada yang menggambarkan dengan fiddah, dengan perak, ya. Saking mereka ini ingin menunjukkan keutamaan dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang berbeda dengan yang lainnya, maka dicari perumpamaan-perumpamaan yang indah-indah, gitu. Ini sebuah hadis yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ini ada hadis terkait pula dengan pengetahuan kita
wajah Nabi ini itu seperti siapa bentuk apa namanya ini ya, apa namanya kemiripannya. Nah, ini ada hadis yang sedikit panjang, ini mungkin kalau lihat dari jamnya sekarang jam 6.20, ini hadis terakhir lah, hadis terakhir. Jadi ada sebuah hadis yang menunjukkan tentang kemiripan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari sahabat Jabir bin Abdillah. Ya. Nanti ada Jabir bin Samurah, ada Jabir bin Abdillah. Ya. Kalau Jabir bin Samurah nanti akan meriwayatkan hadis-hadis terkait dengan juga wajah Nabi dengan struktur mata, struktur rembulan ya. Kita akan membacakan hadisnya. Jabir bin Samurah. Ini Jabir bin Abdillah. Jadi Jabir bin Abdillah menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Uridu alayyal anbiya." Nabi SAW mengatakan, aku pernah ditampakkan para nabi. Jadi peristiwa ini disebutkan oleh para syarah hadis. Peristiwa ini kapan terjadinya? Nabi ditampakkan dengan seluruh para nabi sebelumnya. Ada yang mengatakan ini terjadi ketika fil manam, ketika Nabi tertidur. Nabi dipertemukan dengan para anbiya sebelum beliau. Ya, sebagian ulama mengatakan ini terjadi pada saat Al-Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj. Kata Nabi SAW, aku melihat para nabi. Dan Nabi hanya sebutkan beberapa orang saja di sini. Dari apa yang beliau lihat ini. Fa'ida Musa alaihissalam darbun min rijali ka'annahu min rijali syanu'ah. Aku melihat Nabi Musa alaihissalam dalam perkumpulan itu. Ternyata Nabi Musa alaihissalam ini mirip sebuah tempat di Jazirah Arab yang memang laki-laki di tempat ini postur tubuhnya itu ya sangat bagus sekali, kuat gitu. Makanya Nabi SAW menyamakan Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Syanu'ah ini atau kaum Syanu'ah ini. Mengapa? Memang Nabi Musa alaihissalam ini memang kuat sekali, tubuhnya itu kuat. Nanti bahkan kuatnya itu juga sampai di akhirat nanti tergambar ya, Nabi Musa alaihissalam. Di bumi Nabi Musa itu Masya Allah, sebagaimana kita kisahkan yang lalu, ya, kekuatannya itu mampu menghancurkan batu. Bahkan riwayat yang lainnya, yang sahih juga, Nabi Musa pernah menampar malaikat. Nah, ini juga redaksi tersendiri nanti dalam kisah Nabi Musa. Nabi Musa pernah mengangkat bebatuan, membantu masyarakat yang sedang mengambil air. Nabi Musa pernah memukul seseorang, ya, itu kemudian meninggal dunia sehingga kemudian Fir'aun mengejar-ngejar Musa alaihissalam. Dan yang lainnya, Nabi Musa ini kokoh, kuat, ya, menunjukkan beliau juga kuat. Dan kata Nabi SAW, wa ra'aitu Isa ibnu Maryam alaihissalam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku juga diperlihatkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa ini yang paling mendekati kemiripannya dengannya adalah sahabat yang bernama Urwah ibnu Mas'ud. Ya, ini salah seorang sahabat Nabi SAW, ya, Urwah ibnu Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam, fa idza aqrab man ra'aitu bihi syabahan sahibukum yakni nafsuhu. Jadi aku juga melihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan yang paling mirip mendekati wajah Nabiullah Ibrahim, ya, yang paling mirip dengan beliau adalah sahabat kalian ini, yaitu dirinya sendiri. Maksudnya adalah Nabi sendiri. Jadi baginda Rasul SAW itu adalah perawakan yang dimiripkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Barang siapa yang Allah berikan nikmat untuk bertemu Nabi SAW baik dalam mimpi maupun dalam sahabat-sahabat yang sudah pernah berjumpa Nabi, ya, maka mereka melihat
Kalau ingin melihat Nabi Ibrahim adalah ya seperti melihat Nabi Muhammad SAW, karena memang ada kemiripan wajah dengan kedua manusia utama ini. Masya Allah ya, setiap kita sholat, ya, kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ya. Dua nabi yang selalu disandingkan dalam ibadah kita dan selalu disebut-sebut. Ya. Yang pertama adalah Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Abul Anbiya disebut-sebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Ya, di Khalilullah yang berjuluk Khalilullah, kekasih Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Rasul terakhir akhir zaman Nabi Muhammad SAW, dua manusia terbaik ini, ya, ternyata wajahnya sama dan keutamaannya Masya Allah begitu agung kedua-duanya ini, sampai-sampai kita pun membacanya dalam salawat Muhammadiyah dan salawat Ibrahimiyah. Ya. Wa ra'aitu Jibril alaihissalam fa idza aqrab man ra'aitu bihi syabahan dihyah. Dan kata Nabi juga, aku juga melihat malaikat Jibril, dan yang paling mendekati wajah Jibril alaihissalam adalah sahabat Nabi yang bernama Dihyah al-Kalbi. Ini adalah bagaimana Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis yang di dalamnya ada tentang dirinya, tentang bagaimana perawakan beliau SAW, wajah Nabi SAW itu dimiripkan oleh Allah Taala dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para jamaah yang Allah muliakan, ini sudah 6:30 ya, hampir 6:30 ya. Saya kembalikan dulu kepada moderator ya, Ustaz Kumaini, tafadhol Ustaz. Ini sudah 6:30. Terserah Ustaz ini mau diapakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Jadi saking asiknya sampai lupa melihat waktu nih Ustaz. Jadi ternyata banyak dari kepribadian Rasulullah yang belum familiar ya di kita. Kalau wajah seperti bulan purnama mungkin sudah awam kita dengar sebagai masyarakat umum. Tapi kalau Rasulullah bergulat mungkin tidak banyak yang tahu nih Ustaz. Nah ini memang betul, maka kita terus ajak ya, kita terus ajak sahabat-sahabat semua, ayo kita lebih kenali lagi Rasul kita, jangan-jangan kita sendiri tidak kenal gitu kan. Nah ini sudah jelas orang yang bisa dipercaya menulis kitab ini tentu Imam Tirmizi, imam panutan kita semua ya dalam belajar ilmu. Maka hal-hal yang seperti ini hendaknya menjadi sesuatu yang dapat kita ingat-ingat dan kita ulang-ulang gitu Ustaz. Nah jadi kita akan bikin ini berseri ya Ustaz ya nanti ya, berseri ya. Jadi dari kitab tentu yang ada di sini namanya kitab Syamil Al-Muhammadiyah. Jadi Sobat Dai untuk lebih mendalami ini dapat memiliki kitab ini, gitu ya. Bisa mungkin beli online mungkin ya. Nah, jadi kalau bingung, jadi adalah lebih baik kalau kita memegang bukunya atau kitabnya dan ikut kajian ini langsung bertanya gitu. Mungkin lebih terarah ya Ustaz ya. Betul. Iya betul nih, mungkin lebih terarah nih kalau gitu. Jadi jadi kita masih mempersilakan Ustaz, dipersilakan dilanjutkan sampai kira-kira yang Ustaz rasakan cukup, sehingga nanti kita akan tutup menyesuaikan waktu kesempatan Ustaz. Karena kesempatan seperti ini lumayan langka nih Ustaz. Baik. Nah ya, Ustaz silakan. Jadi saya secukupnya, karena memang sebetulnya waktunya kita sudah selesai, tapi berhubung ini memang masih berlanjut seperti ini, jadi saya persilakan Ustaz untuk melanjutkan, karena sayang juga nih kalau tidak lengkap gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Hadis setelah ini mungkin perlu penjabaran yang agak butuh waktu ya kurang lebih 10-15 menit, sehingga mungkin nanti perlu disampaikan di pekan depan saja. Ini karena ini adalah bab terakhir terkait dengan bab fi khalqi
Rasulullah SAW, bab tentang fisik Nabi ini pembahasan terakhir. Kita akan Siap, boleh. Depan, dan kita akan berpindah nanti kepada bab tentang khotamin nubuwah, bab tentang tanda-tanda kenabian atau cincin kenabian sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya kira cukup dulu supaya tidak gantung ya. Ini saja sudah menggantung, apalagi. Baik, silakan Ustadz dilanjutkan. Kalau ada yang bertanya silahkan, kalau tidak ada. Oh ya. Baik, silakan hadirin majelis Zoom meeting kalau ada yang ingin ditanyakan ya, kita persilakan. Iya, izin Ustadz. Ada Mbah Darmin, silakan. Ustadz Muiz, mungkin ya, karena penjabarannya juga perlu cukup menarik perhatian banyak. Ini kan bagusnya di minggu depan itu jadi ada pertanyaan. Nah, ini mungkin karena kaitannya juga dengan aktivitas masih ya, mungkin baiknya tutup dulu, dilanjutkan ke Sabtu depan, mungkin gitu. Silakan. Oh gitu, baik. Jadi boleh disimpulkan nih Ustadz Imam Taufik, boleh disimpulkan untuk Sabtu hari ini. Jadi memang kita tadi ada kendala teknis juga untuk memulai. Jadi kita insya Allah akan lanjutkan jamaah semuanya untuk pekan depan ya, Sabtu depan seperti biasa. Silakan Ustaz untuk disimpulkan. Baik, alhamdulillah para jamaah memuliakan. Tambahan di pagi hari ini adalah bagaimana kita selain mengenal tentang fisik Nabi terkait dengan hal-hal yang menyelimutinya, kita ditambahkan di pagi hari ini beberapa hal tentang bentuk kulit Nabi SAW, tulang-tulangnya, kemudian wajah Nabi SAW, sinar yang tampak dari wajahnya, kemudian juga beberapa poin lain yang sudah saya sebutkan tadi. Ini semua kembali terus menambah pengetahuan kita tentang bagaimana sifat Nabi SAW dari sisi fisiknya. Dan kita akan terus menemukan kesimpulan yang lainnya pada aspek-aspek yang lainnya insya Allah pada pertemuan ini. Semoga ini semua menambah pada kita tidak hanya maklumat tentang Nabi SAW, tapi juga menambahkan keimanan kita kepada Allah Taala dan keimanan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga jika suatu saat kita bertemu Nabi dalam mimpi, kita pun sudah mampu untuk memiliki ilmu bagaimana kita melihat sosok yang kita cintai ini hadir di dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Imam Taufik Al-Khattab yang telah memberikan kita membukakan wawasan juga buat kita semua bahwa sedemikian mulianya kepribadian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tercinta, qudwah kita, panutan hidup kita. Nah, jamaah rahimakumullah, demikian kiranya kajian tentang mengenal agungnya kepribadian Rasulullah SAW pada LBS kesempatan ke-37 pada hari ini. Tentu akan lebih baik jika Sobat Dai semua memiliki buku yang kita kaji pada sebuah hari ini, sehingga kita dapat lebih leluasa bertanya, dan insya Allah sesuatu yang tertulis akan kuat pula kita mengingatnya. Insya Allah gitu ya Ustaz ya. Nah, dan Sobat Dai rahimakumullah, nanti boleh juga infokan Ustaz di mana kita bisa memperoleh kitab ini gitu. Baik. Nah, kemudian kami infokan jamaah semua hadirin majelis Zoom tentunya bahwa kita menggulirkan program-program dakwah keumatan, dan alhamdulillah hari ini Sabtu, kemarin Jumat telah dilaksanakan penyebaran kegiatan semarak ya, sedekah makan untuk rakyat, yang di beberapa pondok telah dihantarkan oleh bahkan ketua Lasnasnya turun langsung. Nah, ini subhanallah, Pak Darmin ya, Ustadz Haji Sudarmin.
Nah, alhamdulillah. Jadi bagi yang ingin membersamai kegiatan ini dipersilakan ya, ikut join saja. Nah, pada Jumat yang akan datang, pada sholat Jumat ya, atau punya armada boleh dikerahkan sehingga kita banyak lebih cepat untuk menyebarkan donasi dari orang baik ya yang telah berdonasi kepada kita bagi membantu saudara kita yang kurang berkemampuan, khususnya di sedekah makan rakyat ini. Cukup dengan 10.000 per porsi kita sudah bisa membantu mereka. Kemudian yang kedua adalah lauk buat santri ya. Lauk buat santri ya, ini kalau kita sudah mengenal ada seperti infak beras, sedekah beras, aksi sedekah beras dan lain-lain. Maka ini adalah lauknya ya, lauk buat santrinya. Nah, ayo kita, kalau kecukupan rezeki mari kita berbagi. Mudah-mudahan dengan lauk yang kita berikan menambah gizi santri agar lebih mudah mereka mencerna ilmu yang diajarkan di pondok pesantren tentunya. Kemudian yang ketiga ini kita ada airbus. Ini bukan pesawat, ini adalah air buat santri. Nah air buat santri galon ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi air galon karena sudah kita ketahui bersama bahwa kalau di pondok ini air memang susah ya, seperti yang kita saksikan video-video sebelumnya sudah saya putarkan kepada abang kakak semua bahwa air tuh langka gitu ya di santri kita di pondok-pondok pesantren. Langka artinya memang ada air tapi ada yang kurang layak minum, tapi mereka tetap saja gunakan sehingga kita sangat khawatir kalau memang kesehatan agak kurang terjaga. Maka kita gencarkan program ini, yakni airbus ya, air buat santri. Cukup dengan 8.000 saja, abang kakak bapak ibu sobat dai semua sudah bisa menyumbang air buat minum mereka. Nah, donasi bisa diarahkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini ya 7134507351 Bank Syariah Mandiri atas nama Lazis Dewan Dakwah. Nah, konfirmasi di nomor handphone 0812 5640 2769. Dan juga apabila mungkin ada yang memiliki sejadah bagus ya, songkok atau sarung ya, atau mau belikan yang baru juga bagus, maka kita akan arahkan kepada program Seladah Sedekah Alat Ibadah. Ini khusus bagi saudara kita di pedalaman yang alat ibadahnya tidak seperti yang kita gunakan ya saat ini, masih jauh dari layak pakai, maka kita bantu mereka untuk menyempurnakan ibadahnya. Mudah-mudahan jadi wasilah kita menyempurnakan ibadah kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Nah, donasi ini semua bisa diarahkan ya, pertama ke nomor rekening, yang kedua dalam 2 program S3 dan KAS. S3 sedekah 1.000 sehari yang berbentuk tabung. Nah, nanti ini bisa dibawa kemana saja, dimasukkan di dalam motor ya boleh, atau KAS kotak amal soleh, ini bisa simpan di meja kantor, di warung ya, atau toko atau kios lah gitu kan, letakkan saja. Nah, mudah-mudahan insyaallah orang yang datang akan berdonasi juga di situ, dan ini sangat membantu program-program kita. Nah, kemudian kami sampaikan bahwa kita membuka PKBM ya, kita sudah menerima santri baru, pondok pusat kegiatan belajar masyarakat, dan juga rumah tahfiz Khadijah yang alhamdulillah sudah mewisuda hafiz 30 juz beberapa waktu yang lalu. Dan ini juga sudah terakreditasi dari BAN SM ya, Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Dan kita sangat terbatas menerima hanya 15 santri dan 10 santri dan 15 santriwan ya, 15 santriwan dan 10 santriwati saja. Mohon maaf agak sedikit ya. Jadi terbatas sekali, maka kita sedang membuka juga donasi untuk menambah ruang kelas ya bagi santri kita. Dan alhamdulillah tabarakallah, semoga Allah berkahi harta Bapak, Ibu, Abah, Kakak yang sampai saat ini kami belum tahu siapa yang telah menyumbangkan sekian banyak semen sampai 60 lebih ya, 5 dam pasir ya, 1 dam batu ya, jadi untuk membangun, dan sehingga ini bisa kita laksanakan. Subhanallah, sampai saat ini kita belum tahu siapa orangnya. Terima kasih banyak yang mungkin menonton siaran ini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah berkahi harta Bapak, Ibu, Abang atau Kakak yang telah berdonasi. Dan ini masih terbuka kesempatan bagi sahabat semua
Sobat Dai untuk ikut berdonasi. Kalau saja kita duduk di majelis ilmu bersama Ustadz Imam Taufik Al-Khattab ini sudah dikelilingi para malaikat, apakah lagi kalau kita menyumbang atau kita berdonasi tempat untuk belajar para santri. Ini tentu fadilah yang sangat luar biasa. Mari bersama kita urun bantu, mudah-mudahan peradaban yang lebih baik dapat tercipta tentu dari pondok ya. Nah, Sobat Dai rahimakumullah, untuk jalur transfer tadi mungkin sekarang sudah agak modern ya, kita bisa menggunakan QRIS ya. Ini tinggal di shoot barcode saja dari handphone, kita sudah dapat berdonasi di mana saja, atau silakan share QRIS ini atau share video kajian hari ini. Insya Allah akan ikut membantu perluasan kegiatan pembelajaran di pondok kita. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan untuk kajian LBS yang ke-37 pada hari ini. Terima kasih banyak Ustadz Imam Taufik Al-Khattab atas keikutsertaannya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala berlimpah, tentu penambah ilmu ya, luar biasa Ustadz. Dan boleh kapan-kapan balik kampung nih Ustadz, kita silaturahim di Kuburaya. Iya. Kita silaturahim di Kuburaya, kita jalan-jalan ke Pondok Bubur Pedas. Iya. Punyanya Pak Sekretaris Lasnas Dewan Dakwah nih. Iya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim sini. Semoga pandemi juga segera berakhir. Terima kasih banyak Ustadz. Sehat selalu di STID Muhammad Nasir dan berkah semua santri yang berkuliah di sana. Wabillahi Ustadz Taufik pakai kopiah nak ke masjid sholat subuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada. Bila kita ditanya, manakah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia? Kita tahu, pasti Indonesia. Tapi, pastikah kita tahu lebih dari 1,6 miliar jiwa atau sekitar 23,4% dari total penduduk dunia menjadikan Islam sebagai agama mereka. Indonesia menjadi tempat tinggal sekitar 12,7% dari total muslim di dunia. Tidak semua saudara muslim kita dapat leluasa memilih hidup di kota. Sebagian tersebar di antara 13.466 pulau di Indonesia. Namun, Indonesia dibanding negara lain di kawasan Asia Tenggara, infrastruktur Indonesia masih merupakan yang paling lemah. The bottlenecking infrastructure menjadi persoalan nyata yang masih menjadi batu sandungan. Melihat kondisi ini, maka Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mengambil peranan strategis dan taktis dengan pengiriman dai ke berbagai pelosok di Indonesia. Selama ini sudah lebih dari 300 dai dikirimkan memberdayakan umat di pedalaman. Semua terlaksana dengan peran serta setiap pihak yang merasakan samanya kebutuhan membangun Indonesia melalui gerakan dai di pedalaman. Maka ada sebagian dari kita menyebar di berbagai pelosok Nusantara, menuju pelosok gunung tinggi hingga pulau kecil tersembunyi ombak. Mereka memilih
bekerja untuk memberi tauladan, bukan idola. Waktu saya datang ke sini itu saya harus berjalan kaki sekitar paling sedikit 12 kilo. Selokan ada di tengah jalan yang harus kita lewati setiap hari kadang dalam mengajar atau mengisi taklim. Jauhnya mereka dari sumber informasi Islam, termasuk di dalamnya gencarnya pengaruh agama lain, di mana penduduknya yang mayoritas Muslim, namun sangat memprihatinkan. Mereka di sini belajar hanya kelas 1 sampai kelas 3 saja. Coba aja lihat tanaman. Jadi yang tumbuh di sini cuma jagung juga kurang bagus. Dan yang bisa bayangkan sayur 5 hari itu kan dari pertama mungkin di Mogiri sudah agak kering, terus hari pertama dipanggang semakin kering, hari keempat, kelima apalagi. Cuma walaupun Cigelis yang namanya Ci itu air, ketika terjadi kemarau itu susah air juga. Bahkan masyarakat situ pun kalau mencari air 15 kilo, 10 kilo sampai 15 kilo ke bendungan Karangates. Saya tidak mandi selama 1 minggu gitu. Jadi memang dikarenakan di sini itu airnya itu langka dan memang mahal. Memikirkan bagaimana masjid tersebut supaya selesai. Jalan saya hampir nangis, saya belum buka, belum sahur. Tapi kasihan dengan umatnya. Saya